Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu merupakan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil menurut kita, padahal itu sebenarnya besar sekali. Hanya saja tidak mampu kita mengukurnya seperti apa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya, dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 345. Ya, silakan disimak materi yang Ustadz sampaikan ini. Ada hal-hal yang penting silakan dicatat, dan tugas-tugas yang Ustaz berikan silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Silakan dibuka halaman 112. Pembelajaran ketiga ini sebenarnya ada matematika, karena matematika sudah tersendiri ya, jadi enggak kita pelajari. Materi atau tujuannya pembelajaran hari ini yaitu menulis informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui berkaitan dengan teks pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua, membuat periskop dan melakukan percobaan. Ya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu, bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja, namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Ini cerita seseorang tentang petugas penjaga palang pintu. Antum pasti sering mendengar kejadian-kejadian orang ketabrak kereta api, ya, muncul di berita-berita setiap hari mungkin. Kalaupun nggak setiap hari, mungkin sering muncul, antum sering dengar. Ini akibat apa? Tidak mengindahkan rambu-rambu atau peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh petugas palang pintu, petugas yang menjaga pintu perlintasan kereta api. Ketika portalnya sudah ditutup, mereka tetap saja menerobos palang pintu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ditabrak oleh kereta, akhirnya wafat seketika.
Dan ini sudah sering terjadi akibat tidak menaati pemerintah, tidak menaati penguasa. Sama saja, baik itu lampu merah atau hal yang lainnya. Yang umumnya tujuannya untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat. Contoh lampu merah. Kalau kira-kira lampu merah diterabas, apa yang terjadi? Bahaya kan? Nah, inilah akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Jadi salah satu sikap kepahlawanan itu ya bertanggung jawab, memiliki sikap rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan teks tadi, ya di sini sebenarnya bentuknya tugas ya. Tulislah semua informasi yang ada pada tempat yang sudah disediakan. Maksudnya informasi yang sudah antum ketahui melalui teks pahlawan tanpa tanda jasa tadi. Hakimin menjadi penjaga palang pintu. Tapi ini nggak perlu dikerjakan. Cuma saya hanya menyampaikan saja bahwa salah satu informasi penting yang berkaitan dengan teks adalah hendaknya seseorang memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada di lingkungan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, senantiasa memiliki sikap tanggung jawab atas apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Jika dia bekerja sebagai seorang palang pintu, maka dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Dan yang berikutnya adalah hendaknya seseorang tahu bagaimana cara berterima kasih. Ketika seseorang memberikan keselamatan, kenyamanan kepada kita atas apa yang telah ia lakukan, maka hendaknya seseorang mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan baginya. Itu hal yang penting menurut Ustaz terhadap teks yang kita baca tadi. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, materi yang kedua. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal ini disebut periskop. Jadi dia menggunakan periskop untuk melihat misalnya di atas daratannya atau di sekitar lautan yang dapat dia lihat melalui periskop tersebut. Semacam teropong, tapi bukan teropong namanya, tapi periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Mari simak bersama. Baik. Masalah praktek, terutama yang praktek periskop ini nggak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Harus ini berkelompok, sehingga ada kerjasama, saling diskusi dan musyawarah. Nah sekarang keadaannya karena kita masing-masing di rumah masing-masing, Ustaz sendiri di kelas, maka ini sulit untuk melakukan praktek ini. Sehingga cukup antum pahami saja apa fungsi dari periskop ini, apa tujuannya. Jadi fungsinya untuk melihat daerah sekitar ketika berada di dalam kapal selam. Jadi kalau ada hal yang berbahaya atau yang mencurigakan, bisa kita ketahui melalui periskop tersebut. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat, halaman 117. Materi dan tujuan pembelajaran: menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan benar, menganalisis sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Kita masuk ke tujuan atau materi yang pertama. Bung Tomo. Sutomo, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika.
Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Jadi Bung Tomo itu termasuk salah satu pahlawan nasional yang sangat cinta tanah air, rela berkorban, dan memiliki sikap yang nasionalis dan religius yang mengusir para penjajah. Ya. Kemudian menganalisa sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Sikap-sikap Bung Tomo yang sesuai dengan sila Pancasila, yang pertama rela berkorban. Dia mengorbankan dirinya, hartanya demi bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah. Dan sikap ini sesuai dengan sila keempat. Kemudian memiliki sikap yang nasionalis religius, dia cinta negara dan dia juga orang yang taat dalam beragama. Sikap ini sesuai dengan sila pertama. Kemudian cinta tanah air. Bukan cinta, tapi cinta. Sikap ini sesuai dengan sila ketiga. Dan lain-lainnya. Antum boleh menambahkan sendiri. Menurut antum masih ada lagi yang perlu ditambahkan. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Sebenarnya ada dua ya materi atau tujuannya. Satunya itu berkaitan dengan lagu-lagu, musik-musik. Kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya, jadi nggak perlu lagi lah Ustaz masukkan ke sini. Sama di pembelajaran ke-6 pun sifatnya pengulangan materi aja. Jadi Ustaz pun nggak ambil. Jadi simak aja. Yang Ustaz sampaikan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 biasanya sudah mencukupi dari soal-soal ujian yang disampaikan, baik itu di PH ataupun nanti di ujian akhir semester. Kita masuk ke materi yang pertama tadi, bukan materi yang pertama, materi yang hanya persatu. Amati gambar dan baca teks berikut. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin Kesultanan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Jadi ini salah satu cerita singkat, bukan cerita fiksi ya, tapi cerita non-fiksi. Artinya cerita yang sesuai dengan fakta atau kebenaran. Berkaitan dengan Sultan Iskandar Muda yang berasal dari kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh. Berarti dari Nangro Aceh sana. Nah, jadi tugasnya hari ini ya tetap ada ya. Kenapa tetap ada? Karena memang materinya itu berkaitan dengan tugas ini. Kalau misalnya tugasnya nggak dikerjakan, materinya nggak nyambung nanti. Jadi tugasnya apa? Misalnya ini nama tokohnya siapa tadi? Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan apa? Nah, silakan antum cari tahu. Antum kan punya handphone kan? Punya akses internet, silakan. Kira-kira apa aja sih perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Ketik aja di Google. Atau kalau ada di buku, silakan cari buku. Kemudian sikap yang bisa diteladani apa? Dari Sultan Iskandar Muda. Alhamdulillah. Demikianlah materi yang singkat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ingat, ada tugas hari ini, jangan lupa dikerjakan. Tugasnya hanya sedikit. Antum boleh mencari informasi melalui Google ataupun buku. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.